Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan berdiskusi mengenai cita-cita kami dalam melakukan budidaya ikan pakai HP supaya menjadi lebih mudah. HP ini kita buat aplikasinya, ya kita namakan Kataji Smart Eco Aqua Farming. Ini versi 2,6. Ini digunakan untuk mengendalikan beberapa robot sederhana yang ada di kolam yang menggunakan metode RAS, Recirculating Aquaculture System. Kita tahu bahwa sekarang budidaya ikan itu bisa dibuat intensif ya dengan kepadatan yang tinggi. 1 meter kubik atau kurang lebih 1 ton air bisa lebih dari 150 ekor ikan. Itu dimungkinkan dengan perawatan yang intensif. Memang ada 2 metode paling terkenal ya untuk perawatan dan pembesaran ikan nila di dalam kolam intensif ini. Yang pertama adalah bioflok. Bioflok itu mengubah kotoran dan sisa makanan di dalam kolam ini menjadi makanan ikan. Jadi tidak ada pengeluaran kotoran karena kotorannya diubah di dalam kolam itu sendiri menjadi makanan. Jadi air hemat, kemudian peralatan juga relatif sederhana. Itu yang pertama, tapi kita tidak membahas yang bioflok ini. Kita sudah mencoba yang metode RAS. Mungkin ke depan kita akan mencoba bioflok ini juga. Bukan untuk kita pertentangkan, tapi mana yang paling cocok itu yang akan kita pilih. Nah, yang kedua ini adalah sistemnya RAS. Seperti tadi ya, Recirculating Aquaculture System. Secara ringkas, sudah kita jelaskan di video yang lain, tetapi intinya adalah bahwa air dijaga kualitasnya dengan mengalirkan kotoran keluar, kemudian di luar dilakukan filtrasi. Filtrasi mekanik atau fisikal, kemudian filtrasi biologis, kemudian filtrasi kimiawi. Setelah bersih airnya dikembalikan ke dalam kolam. Mari kita lanjutkan pembahasannya. Budidaya ikan di lahan sempit tapi produktif itu bisa kita lakukan. Kami sudah beberapa bulan ini mencoba. Baru pemula. Tetapi karena ya kami berlatar teknik elektro, jadi ingin membuat ini menjadi sebuah sistem yang dikendalikan secara otomatis ya oleh robot-robot sederhana yang dikendalikan dari HP atau smartphone. Metode yang kami coba kali ini adalah metode RAS tadi ya, sudah beberapa kali kita sampaikan. Air diputar untuk dibersihkan, kemudian dimasukkan kembali ke dalam kolam. Nah, ini bisa dilakukan di lahan sempit karena kepadatan tinggi. Beda dengan di alam asli tempat ikan itu berada. Nile tilapia. Ya, disebut dari Sungai Nil itu memang ya awalnya. Kemudian dibawa ke rumah kita. Jadi di Indonesia namanya ikan nila. Kita akan mencoba dengan ikan nila dulu. Bisa dilakukan produktivitasnya tinggi dan dilakukan di lahan sempit. Seperti di pekarangan rumah yang kita coba lakukan di dalam sebuah bekas gedung olahraga kecil-kecilan. Kelebihan dari sistem RAS ini adalah ikannya segar dan sehat tanpa bau tanah, tanpa bau apapun karena airnya selalu bersih. Karena kolam selalu disaring dan kotorannya dibuang. Ada tantangan dari RAS ini. Selain perlu modal besar karena untuk sistem filtrasi itu ya modalnya cukup besar dibandingkan kolam itu sendiri. Begitu ya. Jadi kalau kita punya kolamnya 4 gitu ya, biayanya X, maka untuk filtrasinya kurang lebih biayanya bisa sebesar X juga, mungkin lebih. Satu hal lagi adalah ya cukup merepotkan gitu memiliki sistem budidaya produktivitas tinggi ini. Ya karena kayak mesin yang berdaya tinggi begitu. Kalau yang lebih intensif lagi memang bioflok ya karena sangat sensitif terhadap perubahan kimiawi dan fisikawi dari air dan toleransinya lebih sedikit. Bisa jadi dalam setengah jam, 1 jam udah banyak yang mati. Tapi kalau kolam RAS, karena airnya bersih, sehingga kalau mati listrik misalkan bisa beberapa jam. Ya, udah pernah kami mati misalkan ya sebelum punya PLTS, listriknya mati lebih dari 3 jam. Kemudian itu memerlukan
perawatan pengelolaan yang intensif dan harus rajin hadir di kolam. Kita tahu bahwa pekerjaan rutin ini ngabisin waktu dan tenaga. Ya, misalnya apa yang kami rasakan selama ini? Yang pertama, memberi pakan. Memberi pakan ini setidaknya dilakukan 2 kali sehari, itu paling minimum. Kalau ala Jepang bisa hampir tiap jam, gitu ya, sedikit-sedikit sehingga efisien, ikan cepat besar. Ya, kita sekarang punya robot galon bekas. Jadi bisa sebenarnya kita melakukan itu dan akan kita coba ke depannya ya. Tapi kalau secara manual, waduh itu kan repot sekali. Harus disebar oleh tangan kita. Kalau kolamnya banyak, wah lebih repot lagi. Jadi kita sudah punya robotnya, nanti akan kita lihat videonya ya. Kemudian yang kedua, membersihkan air, membersihkan filternya. Filternya ini menghasilkan kotoran kan gitu ya, kotorannya harus dibersihkan. Nah, kita punya filter yang membersihkan otomatis dan kotorannya juga bisa disedot oleh pompa air kotor secara otomatis. Jadi kita punya robot filter sapu jagat dan punya pompa yang tinggal dipencet dari HP, pompanya sudah bisa menyedot air kotor. Yang ketiga, mengisi air. Ya, air kolam itu menyusut ya dari penguapan dan juga dari proses resirkulasi itu. Resirkulasi terutama di filter ini kan ada kotoran-kotoran dan itu kotorannya bercampur dengan air sehingga ada air yang hilang juga. Nah, oleh karena itu perlu penambahan air. Nah, kita juga menggunakan robot sederhana ya berbasis solenoid. Kita gunakan dari HP untuk menambahkan airnya. Nanti malahan ke depan kita akan buat sensornya sehingga selalu otomatis air dijaga ya levelnya. Tapi kita bertahap karena baru beberapa bulan ini. Kemudian memantau kualitas air, ada setidaknya 6 parameter penting selain beberapa parameter lain seperti pH ya, DO, oksigen terlarut, dissolved oksigen, kemudian amonia ya, nitrat, kemudian parameter lain supaya tetap ideal. Suhu itu penting ya, kemudian gerakan air begitu ya. Ini penting. Nah, ini beberapa hal bisa dipantau oleh sensor-sensor kita dan akan dilaporkan kepada smartphone kita atau HP kita. Solusinya bagaimana? Ya, seperti sudah disampaikan secara ringkas, biarkanlah robot bekerja. Di sini ada hasil rendering dari AI ya, dari akal imitasi. Robotnya keren kayak gini ya, tapi kalau punya kita yang aktualnya bisa dibuat dari galon bekas saja. Nanti kita lihat videonya. Sistem perawatan kolam pakai HP ini, HP-nya berkomunikasi secara intensif dengan robot sehingga tugas-tugas rutin seperti pemberian pakan bisa berkali-kali sehari, pengurasan air kotor, kotoran ikan ya, kemudian pengisian air setelah airnya nyusut, begitu kemudian uji kualitas air dikerjakan oleh robot aktuator di kolam. Nah, kita memantaunya dari HP, kalau ada yang ingin kita tambahkan, air kita tambahkan ekstra, makanan kita tambahkan ekstra, itu bisa kita lakukan dari HP. Videonya akan ditayangkan. Selain itu, selain yang terjadwal, kita juga kalau dirasa kurang bisa juga menambahkan. Misalkan nih, kita akan nambah lagi bonus nih ya. Tuh, karena dalam sekejap udah habis tuh makanan ikannya. Nah, coba kita sekarang ngasih makan. Dah, separuh aja, separuh nih. Kita akan yes-kan. Yes. Akan kita tunggu. Tuh nyala. Tuh nyala. Nah, mati. Dan dia ya udah pada makan ikannya. Langsung ya. Udah besar-besar ini jadi cepat habis. Nah, kayak gitu. Oke. Dan lagi-lagi robot pendeknya lapor lagi bahwa sudah ngasih makan ikan lagi. Mari kita lihat ya cara kerja secara konseptual, kemudian di lapangan kita melakukannya seperti apa dari apa yang sudah kita lakukan. Pemberian pakan otomatis. Nah, kita punya robot galon Kataji ya yang menyebarkan pakan secara presisi ya sesuai jadwal. Jadi ada jadwal pemberian pakan, kita buat 3 kali sehari untuk saat ini. Tapi kita bisa menambah
insidentil begitu ya kalau memang kita memerlukannya. Kita lihat dulu videonya. Kita akan nunggu sebentar lagi nih. Tuh, sebentar lagi jam 9.55 adalah waktu makan pagi. Sekarang jamnya 9.54. Bentar lagi. Mari kita lihat. Kita lihat di HP-nya aja ya. Karena kita kan nggak mau terus-terusan di kolam. Jadi kita tunggu aja. Jam HP ini jadi 9.55. Sekarang masih 9.54. Sementara 9.55 untuk jam makannya. Kita nanti akan melihat laporan langsung dari HP. Nah, itu tuh ya. Tuh. Dua-duanya nyala ya. Ikannya makan. Nah, ini ada lapor robotnya, robot pendek ini ya, bukan robot gedek. Lapor bahwa robot satu sudah tuntas ngasih makan ikan. Nah, itu jadi kita jadi tenang. Baik, nah sekarang kita melihat filter otomatis bersih-bersih, auto cleaning si filter yang kita sebut filter sapu jagat. Ini hasil AI membayangkan seperti ini, tapi videonya akan kita tayangkan. Filter sapu jagat ini otomatis menyapu kotoran dari kasa yang menyingkirkan kotoran padat. Ya, filter mekanis, filter fisikawi itu di awal akan membersihkan kotoran-kotoran padat dulu ya, yang di atas 100 mikron akan bersih. Dan ini auto cleaning, jadi tidak kita perlu bersihkan sendiri kasanya. Dan setelah itu ditampung di tempat penampungan kotorannya dan kita bisa sedot menggunakan pompa air kotor ya, kita sedot. Dan sekarang disedotnya menggunakan pompa tersebut dikendalikan dari HP, tapi ke depan kita akan buat juga sensornya. Sekarang sedang membuat kolam grup yang kedua, jadi sementara belum kita gabungkan. Nanti akan kita gabungkan ini kotorannya ya di satu titik. Baik, kita sekarang lanjutkan pengisian air dari HP. Ini hasil rendering dari akal imitasi ya, tapi aktualnya akan kita berikan videonya. Nah, intinya katup solenoid terbuka dan mengisi air kolam, bisa mode otomatis menggunakan sensor level air, tapi juga bisa mode dadakan. Mari kita lihat videonya. Oke, mari kita tambahkan fresh water. Ya, mari sesudah diokekan, fresh water akan ditambahkan. Biarkan saja dulu, tuh airnya mengalir ya. Biar ditambahkan, jadi air ini akan terus dialirkan sampai nanti penuh atau waktunya habis. Detektor penuhnya belum kita buat, tapi akan kita buat nanti ya, sehingga tidak luber. Oke, itu adalah beberapa hal yang telah kita lakukan dan ada ancaman terbesar dari sistem budidaya intensif ini, listrik padam dan mesin rusak. Jadi untuk sistem RAS maupun bioflok dua-duanya sangat tergantung kepada peralatan dan listriknya. Bioflok lebih tergantung lagi karena toleransi waktunya lebih sedikit. Misalnya listrik padam, aerator, pompa, lampu UV, filter sapu jagat, masing-masing bisa mati bersamaan ini ya kalau satu daya listriknya mati. Kita punya PLTS memang ya, punya UPS, sehingga ketika PLN mati ada smartphone yang aktif memberitahu kita karena diberitahu oleh robot yang ada di kolam. Jadi robot yang di kolam, lebih tepatnya adalah otaknya ya, mikrokontrolernya, dihubungkan ke UPS dan atau PLTS, sehingga dia tidak pernah mati. Jadi kalau listrik PLN mati, dia akan melapor dan HP kita akan bunyi. Kita lihat dulu videonya. Oke, mari kita simulasikan PLN-nya mati. Nih, ini ya, jadi pancuran air itu dan juga aerator ini, yang juga itu ya. Nah, mati nih. Tuh, sebentar ya. Tuh, mati dia. Ini mati, tuh. Ya, PLN mati nih. Nih, ini ngasih tahu listrik PLN mati. Nah, kemudian ini ngasih tahu juga yang sedang jalan-jalan di London. Dikasih tahu juga tuh. Sebentar, ini mah masih yang itu ya.
Oh, notifikasinya masih yang tadi. Mari kita cek dulu notifikasinya. Masih itu. Nah, itu dia baru datang notifikasinya. Kolam Kataji gawat. Listrik PLN mati. Voltase 0 volt. Daya dari UPS. Nah, kalau kita sih daya mesin ini ya, mesin kontrolernya dari UPS, jadi nggak pernah mati. Nah, gitu ya. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau aerator rusak, nah ini sensornya menggunakan flow control. Kalau flow-nya terganggu, maka sensor akan melapor kepada otak dan otaknya akan melapor kepada smartphone kita. Oksigen ini kan sangat dibutuhkan ya, syarat utama dari air bisa hidup dan kita berikan biasanya melalui aerator. Kalau oksigennya berkurang, ikannya lemas dan mati. Jadi ini sangat penting, toleransi sangat rendah ya untuk bioflok, dan kalau sistem rasi ini tidak terlalu sensitif ya, karena sudah banyak oksigennya di tempat filter-filter itu sudah ada, filter biologis itu intensif pakai oksigen, jadi udah banyak juga oksigennya terkandung dari sana ya. Nah, tapi kalau semuanya mati, semuanya rusak, itu tetap saja berkendala. Oke, kemudian kalau pompanya rusak, air tidak mengalir sehingga sirkulasi pembersihan air terganggu, amonia meningkat sehingga ikannya teracuni dan mati. Kemudian filter, kita sekarang menggunakan filter sapu jagat yang membersihkan dirinya sendiri. Nah, kalau listriknya mati, sama saja ya, amonianya tinggi, ya, jadi ikannya mati juga. Kita lihat dulu videonya. Berapa detik lagi? Katanya 4 detik lagi akan bekerja. Nah, ya, kita lihat dari belakang. Masih ada bocor sedikit. Tuh, kayak gitu. Pakai overlap sekarang ya, jadi akan super bersih airnya. Siap untuk debit tinggi. Nah, dan situasi-situasi ini dikendalikan menggunakan ini nih ya, dan bisa dikendalikan dari smartphone ya, karena ini sudah terhubung ke internet. HP seperti ini ya tampilannya nih, yang Kataji Smart Eco Aqua Farming versi 2,6 ini. Jadi ada jadwal pemberian makan di sini, ini tanggal ya, sehingga kita tahu kalau jam 6.46 ini, maka yang berikutnya jam 8.15 untuk memberikan makannya. Ini faktor ini nanti dikonversi menjadi berat ya, disesuaikan dengan berat dari ikan keseluruhan. Hal yang lain yang dapat dilaporkan melalui smartphone dan aplikasi kita ini ya, yang merawat kolam 24 jam. Nah, ini beberapa hal yang sudah bisa dilakukan. Pemantauan real time, berbagai sensor memantau kondisi kolam saat diperlukan. Kita tidak mau boros-boros ya, karena banyak yang tidak pakai sensor gini pun kolamnya oke-oke aja. Jadi kita menggunakan sensor ini hanya pada saat sesekali diperlukan saja, karena sensor-sensor ini pun mahal ya. Kalau dipasang terus-menerus kita belum perlu. Kalau udah super intensif banget baru kita bisa pasang 24 jam. Kalau sekarang sih pakai lengan robot, kalau diperlukan lengan robotnya nyelup begitu ke kolam, beres ya, ada angka-angkanya. Kalau enggak ya sudah, kita istirahatkan supaya hemat sensornya. pH ini kan normalnya di 6,5 sampai 8,5. Ini disimulasikan 7,7 normal, hijau. Temperatur ya ini 20 sampai 30 atau 25 sampai 30 ya, tergantung lah ini ya, karena ikan-ikannya juga jenis-jenisnya beda. Tapi nah, di sini merah nih. Suhunya 0 derajat, suhu es. Nah, kalau ini kita sudah beberapa kali masang sensor ya. Sensor suhu ini, tetapi malah sensornya yang cepat rusak. Sensor rusak langsung ngasih angkanya 0. Jadi bukan suhunya yang membeku ini ya di kolam, tetapi sensornya ini yang rusak. Kemudian dissolved oxygen, ini DO, oksigen terlarut, berapa? Minimalnya 5 mg per liter, kita 7,9 ceritanya ya.
Nah, jadi sebetulnya aplikasi sudah kita siapkan. Nih, tinggal kita menunggu implementasi dari sensornya. Sensornya mahal ini, ya. Apalagi yang ini, jutaan. Jadi ya saat ini kita sudah siapkan saja peralatannya, tetapi sensornya kita nunggu ada dananya dulu. Tapi udah tahu bagaimana kita harus melakukannya, cuma dananya nggak ada. Belum ada, ya. Oke, ini adalah amonia total, ya. Nah, maksimumnya 0,05 mg per liter dan ini terdeteksi 0,0023 kayak gitu ya, sehingga kalau 2 digit keluarnya 0,00. Hijau masih oke. Di sini juga nitrit ya. Ini hasil konversi bakteri nitrobakter ya, dari amonia dan amonium itu menjadi nitrit, dan ini toleransinya 0,25 mg per liter. Kita di 0,06 itu masih oke ya, masih jauh dari batas maksimum. Nah, nitrat ini lebih toleran lagi. Dari nitrit ke nitrat ini diubah oleh nitrosomonas bakterinya ya. Nah, sekarang 31 nih angkanya. Sementara yang membahayakan di atas 50 mg per liter. Jadi kalau 31 normal. Nah, jadi dengan melihat jarum-jarum ini di HP, ketika sensor-sensor ini dicelupkan ke air, itu kita sudah bisa melihat kondisi kolam kita aman misalkan. Nah, ini tidak aman nih suhu. Kita cek, ternyata bukan kolamnya yang membeku ya, tetapi ternyata sensornya mati dan belum kita betulkan. Kemudian ketika ada masalah, PLN-nya mati gitu ya, atau peralatan rusak, smartphone ada notifikasi. Notifikasi peringatan ini ya, sehingga ketika ke HP ada peringatan, maka kita bisa segera ngecek ke kolam. Ya, kolam ini posisinya, kolam kami ini agak jauh dari rumah. Jadi kalau saya ya harus melakukan perjalanan ke sana ya. Atau ada yang menjaga di sana, tidak selalu di kolam juga, harus ngecek dan bisa mengatasinya. Dicek apa yang terkendala di sana dan segera mensolusikan. Kita ingin punya budidaya yang cerdas meskipun pakai teknologi sederhana sehingga hidup kita menjadi lebih mudah. Kalau hal-hal yang bisa dilakukan oleh robot, ya kita lakukan. Kalau robotnya sederhana, ya sudah kita lakukan. Kalau industri mobil ya, industri elektronik, wah sudah puluhan tahun menggunakan robot sehingga hasilnya presisi ya, dan manusia hanya mengontrol saja. Kita punya robot galon bekas, tapi sudah sangat membantu. Kemudian kami akan terus kembangkan dan percanggih aplikasi HP-nya dan robot-robotnya sehingga kita memiliki sebuah smart aqua farming. Nanti ke depan kita akan juga terus melakukan riset ya, menggunakan AI untuk nih, liatin foto kayak gini udah bisa terlihat berapa jumlah ikan misalkan seperti itu ya. Tapi itu ya akan berkembang terus. Nah, tujuan utama kita semua adalah agar kita dapat mengurus operasional kolam secara 24 jam, 7 hari, dan 365 hari per tahun secara mudah. Dengan memanfaatkan HP, karena kita semua sudah pada punya HP. Kita manfaatkan dengan robot-robot sederhana di kolam sehingga kita selalu mengetahui kondisi kolam dan dapat merawat kolam dari jauh dengan tenang, dengan mudah. Nah, tentu saja perlu aneka sensor dan robot di kolam ya yang mewakili kita di sana. Ya, kami akan terus kembangkan, kami melakukan riset, merupakan sebuah hobi, tapi ingin juga hasilnya bisa bermanfaat. Bagi kami dulu, kita buktikan supaya sampai bagus, stabil, kendalanya minimal, kemudian dapat digunakan oleh orang awam, baru nanti kita bisa sebarluaskan ke orang awam. Kita terus lakukan riset, eksperimentasi, pengembangan supaya semakin hebat kinerjanya. Kita ingin melakukan otomatisasi secara penuh. Pemberian pakan, pengurasan air, pengisian air, pengecekan kondisi parameter air ya, kualitas air, melakukan monitoring, pantau kolam, alat-alatnya, aeratornya, pompanya, kipasnya, suhunya ya, semua diberikan sensor untuk dapat melapor kepada HP kita kalau ada kendala. Nah, ujung-ujungnya kita ingin menghemat waktu dan biaya.
meningkatkan produktivitas, tetapi kerja manualnya kita kurangi karena ada robot-robot sederhana yang terhubung intensif dengan HP kita. Demikian dulu video ini, takut terlalu lama, kita udah mencoba sesingkat mungkin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.